Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke kuliah yang ke-7 ya, ke pertemuan ke-7 dari metode numerik. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Naif dan Gauss-Jordan. Ya, Gauss-Jordan itu merubah bentuk matriksnya menjadi matriks identitas atau diagonal utamanya kita jadikan 1, sementara elemen matriksnya yang lain kita jadikan 0 ya. Dan metode Gauss-Naif kita membuat bentuk matriksnya menjadi matriks segitiga atas. Artinya nilai-nilai diagonal di atas diagonal, elemen-elemen di atas diagonal utama itu tidak sama dengan 0, sementara di bawah diagonal utamanya elemennya sama dengan 0. Nah, dan untuk yang metode Gauss-Seidel yang akan kita jelaskan ke depan, ini merupakan salah satu bentuk metode dari sistem persamaan linear dengan proses iterasi, di mana nilai-nilai variabel X yang diperoleh pada iterasi yang baru atau iterasi selanjutnya, dalam hal ini kita pakai notasi K ya, yaitu iterasi ke K, itu langsung kita pakaikan pada kita substitusikan menjadi nilai untuk iterasi yang selanjutnya atau iterasi ke K plus satunya ya. Nah, iterasi kita anggap selesai jika nilai variabel X yang hasil iterasi sebelumnya itu sudah mendekati nilai X hasil iterasi yang baru ya. Jadi bisa kita buat nanti perbandingannya, persentase perbandingannya. Jika persentasenya itu sudah kecil, nah itu bisa kita anggap dia sudah mendekati, atau proses iterasinya bisa kita hentikan. Atau nanti kalau di soal sudah ditetapkan batas toleransinya, maka kita akan melakukan analisis dari iterasinya itu sampai sudah lebih kecil dari nilai batas toleransi yang sudah ditetapkan di soal atau sudah menjadi ketetapan. Nah, metode iterasi Gauss-Seidel ini biasanya dipakai kalau persamaan atau sistem persamaan linearnya banyak memiliki koefisien 0 ya. Jadi masing-masing persamaannya terdapat nilai nolnya gitu ya. Sehingga banyak dipilih para analis atau saintis itu memilih metode Gauss-Seidel ini ya, karena prosesnya tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak makan waktu ya, dan tidak terlalu rumit. Nah, bentuk umumnya bisa kita lihat pada layar. Misalkan di sini kita akan mencari nilai variabel dari variabel X yang baru atau yang selanjutnya. Nah, dari persamaan ini artinya kita bisa memilih asumsi bahwa nilai-nilai variabel sebelumnya, nilai-nilai variabel awal, katakan nilai variabel X1 nolnya atau X1 awalnya. Nah, dalam hal ini kita pakai tahapannya yang awal itu kita tuliskan notasi 0 gitu ya. Kita anggap dia notasi 0. Nah, kemudian untuk yang barunya variabel X1 yang barunya atau yang selanjutnya itu kita buat dengan notasi K plus 1. Artinya tahapan yang ke K plus 1 atau yang tahapan selanjutnya. Nah, sehingga kalau tadi kita asumsikan tahapan awal itu 0, maka tahapan X1-nya mencari variabel X1-nya X1 yang selanjutnya, maka 0 ditambah 1, jadi yang ke 1, tahapan yang
ke-1 ya, kita anggap dia tahapan ke-1. Kita lihat untuk variabel X1 yang baru misalnya. Nah, untuk X1 yang baru ini di sini dituliskan X1 sama dengan X1 yang ke-1. Sebelumnya tadi sudah ada X1 yang ke-0 ya. Yang kita asumsikan di awal itu nilainya itu persamaannya adalah 1 per A11. A11 ini adalah elemen dari matriks persamaan matriks yang sudah kita susun, baris ke-1 kolom ke-1 ya. Kemudian B1 ini adalah perkalian matriksnya ya. Matriks dari perkalian matriks A dan X gitu ya. Itu dikali B1 dikurang A12 X2 yang ke 0 gitu ya. Kalau tadi kita asumsikan tahapannya mulai dari 0, itu berarti K ini yang ke 0. Dikurang A13 X3 ke 0 sampai dikurang A1N dikali XN ke 0. Nah, jadi K ini nanti kita masukkan dari asumsi awal tadi ya. Misalkan ini X ketiga tahapan X ketiga yang awal tadi. Di sini X2 yang awal tadi. Kemudian yang X2 ya, X2 yang tahapan yang ke-1-nya sama dengan 1 per A22 dikali B2 dikurang A21 X1 yang. Nah, langsung kita masukkan nilai X1 yang tahapan sebelumnya tadi. Nah, tahapan yang kita cari di atas tadi. Nah, ini langsung kita masukkan ya. Kita jadikan nilai variabel yang kita dapat sebelumnya. Dikurang A23 X3. X3-nya yang awal ya, yang awal. Jadi yang kita gunakan nilai sebelumnya itu, yang langsung kita gunakan nilai sebelumnya itu yang variabel yang kita sebutkan ya, yang variabel yang sama gitu ya, yang sama dengan yang kita cari sebelumnya, sampai dengan dikurang A2N XN pangkat XN yang awal gitu ya, XN yang ke K. Nah kemudian jika variabel sampai ke n ya, jika variabelnya sampai ke n, maka di sini xn tahapan k plus 1-nya sama dengan 1 per ann ya kali bn dikurang an1 x1 yang ke k plus 1 dikurang an2 x3 ke k plus 1 sampai dengan ini an1 n kurang 1 kali n kurang 1 kali x yang ke n kurang 1 dikali n kurang 1 ke k plus 1. Perlu kita catat di sini bahwa nilai awal x2 0, x3 0 dan seterusnya sampai xn 0 diambil sama dengan 0 ya. Nah, tadi kita sudah tuliskan tadi diambil sama dengan 0 ya. Kita asumsikan dia sama dengan 0. Baik. Untuk menulis rumus ini sebenarnya gampang kita menandakannya ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari x1, maka elemennya di sini adalah elemen A11-nya. Kemudian untuk elemen B-nya kita ambil nilai B1 gitu ya. Kemudian di sini A11-nya sudah kita pakai, maka untuk yang di sininya A11-nya tidak kita masukkan lagi. Gitu ya. Di sini kan A11 ini langsung A12, A13, A14 sampai seterusnya. Kemudian untuk yang X kedua itu A-nya kan A22. Nah, maka di dalam sini A22-nya sudah tidak kita pakai lagi. Jadi di sini kalau A21 kan langsung A23 gitu ya. Nah, karena A22-nya sudah kita pakai untuk di sini sudah kita keluarkan.
Nah, begitu seterusnya gitu ya. Jadi kalau untuk X3, maka di sini 1/A33 dikali B3 dikurang A31 dikurang di sini A32, maka A33-nya tidak ada lagi gitu ya. Nanti untuk lebih gampang menuliskan rumus ini nanti. Sebagai contoh ya, sebagai contoh di sini kita punya sistem persamaan linear di mana di sini 4x1 dikurang x2 sama dengan 2. Nah, ini bisa kita bisa kita tandai bahwa variabel di x3 dan 4-nya itu bernilai 0. Nah, berarti ada dua koefisiennya yang 0 di situ. Kemudian min x1 ditambah x2 dikurang x3. Nah, di sini x4-nya koefisiennya bernilai 0. Yang ketiga, min x2 ditambah 4x3 dikurang x4 sama dengan 6. Di sini nilai koefisien x1-nya yang bernilai 0. Sementara yang keempat ini untuk x1 dan x2-nya bernilai 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa persamaan linear simultan yang ini setiap persamaannya itu memiliki variabel yang koefisiennya 0. Nah, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan metode Gauss-Seidel. Nah, dalam bentuk matriks ini kita buatkan seperti pada layar bisa dilihat matriks A kali X sama dengan B. Nah, di sini ada matriks A 4 kali 4 ya. A4 kali 4 baris 4 kolom ya. Dan variabel X1, X2, X3 dan X4. Nilai B-nya adalah 2, 5, 6 dan min 2 ya. Nih, yang di sini. Nah, ya. Nah, dari sini bisa kita buat nilai-nilai dari elemen yang akan kita gunakan. Nanti kita pisahkan elemen-elemen yang mau kita pakai. Nah, biar bisa memudahkan nanti proses analisisnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi di muka sudah dijelaskan bahwa nilai awal yang dipilih seperti X2 yang awal, X2 0, X3 0, dan X4 0, kita tetapkan nilainya 0. Sehingga untuk menghitung X1-nya nanti bisa langsung kita masukkan nilai X2 yang ke 0, ya, X2 yang ke 0, X1 yang X3 yang ke 0, gitu ya. Dan X4 yang ke 0. Nah, di sini kita mau mencari X1-nya. X1 berarti kalau X1 artinya di sini kan X0 ditambah 1 dan X1 yang tahapan ke-1-nya karena kita memulainya dari 0 tadi. Nah, 1/A11 dikali B1 dikurang A12 dikali X3 yang X dikali X2 yang awal atau yang ke 0. Nah, A11-nya adalah 4 ya, 1/4. Sementara B-nya tadi adalah 2. 2 dikurang min 1 artinya tambah dia ya. Tambah 1 dikali X2. Nah, X2 kenapa X2? Karena X1-nya sudah kita keluarkan ya. Untuk sebagai variabel yang akan kita cari. Kalau kita mencari X2, maka di dalam rumusnya ini X2-nya sudah tidak kita butuhkan ya. Begitu juga nanti kalau kita mau mencari X3, maka di dalam persamaannya ini atau analisisnya ini X3-nya sudah tidak ada. Yang ada itu adalah X2, X4. Jadi gitu. Nah, caranya gini. Jika kita mencari X1, maka yang kita butuhkan hanya X2, X3, X4 gitu ya. Jika kita mencari X2, yang kita dalam pikiran kita hanya ada X1, X3 dan X4. Kalau kita mencari X3, dalam pikiran kita hanya ada X1, X2 dan X4. Nah, gitu seterusnya. Kemudian karena variabel ini banyak koefisiennya yang 0, maka untuk yang pertama ini yang ada koefisiennya variabelnya kan X1 dan X2 ya.
X1 yang akan kita cari. Maka yang kita perhitungkan hanya X2 saja. Nah, begitu konsepnya seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Jadi kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah ditentukan. Nah, di sini kita dapat bahwa untuk X1 kita dapatkan nilainya 0,5. Nah, nilai 0,5 ini langsung kita pakai untuk mencari nilai masukan pada X2 ini. Nah, langsung kita pakaikan di sini ya. Di sini rumusnya ini B1, B1-nya 5 dikurang minus 1 X1 yang ke 1 ya, X1 yang ke 1. X1 yang ke 1 mana? 0,5 ya. Kemudian X3 yang ke 0 kita masukkan aja langsung 0. Nah, min 1 dikurang min 1 kali 0 ya, dia nilainya 0. Nilainya. Kemudian X3 kita cari nilainya dapat 1,844375. Nah, nilai ini kita pakai pada X4, nilai ini langsung kita pakaikan untuk X3 yang ke satunya. Nah, langsung kita masukkan ke sini. Nah, yang sini dia ya. Langsung begitu seterusnya. Nah, hasilnya ini masih besar sehingga kita masih perlu melakukan iterasi yang kedua. Nah, untuk iterasi yang kedua, beberapa nilai sudah kita dapatkan tadi untuk tahapan sebelumnya. X1 yang ke 1 itu 1,375, X2 yang X1 yang ke 1 0,5, X2 yang ke 1 1,375, X3 yang ke 1 1,84375 dan X4 yang ke 1 min 0,07813. Nah, nilai-nilai ini langsung kita pakaikan untuk mencari tahapan keduanya ya, variabel untuk tahapan kedua. Nah, variabel untuk tahapan kedua di sini X1 yang kedua. Karena tadi X1 yang ke 1 kita sudah dapat nilainya 1,375, nanti kita tinggal masukkan saja ya. Untuk X2 ya, X2 yang untuk mencari variabel X1 yang kedua, di sini kita memakai X2 yang sebelumnya, nilai X2 yang ke 1 kita pakai, yaitu 1,375. Nanti kita dapat hasilnya 0,84. Nilai 0,84 pada X1 yang pada variabel X2 itu langsung kita pakaikan di sini ya. Nah, ini langsung kita pakaikan di sini, dapat hasilnya 1,922. Begitu seterusnya ya. Jadi nilai yang ini langsung kita masukkan ke tahapan selanjutnya ya. Langsung kita pakaikan ke tahapan selanjutnya. Begitu seterusnya. Nah, kemudian iterasi ketiga masih kita perlukan untuk hasil yang lebih tepat gitu ya, hasil yang lebih mendekati. Nah, begitu juga nanti seterusnya nilai-nilai ini langsung kita jadikan nilai masukan untuk yang iterasi ketiga di sini. Yang untuk X2 yang kedua langsung kita pakai 1,922-nya ke sini. Hasil ini langsung kita pakaikan ke sini. Nah, kemudian hasil ini langsung kita pakaikan ke sini. Begitu seterusnya. Ya, ini juga hasil ini kita masukkan ke sini ya. Kita dapatkan ini. Nah, misalkan jika batas toleransinya kita tetapkan 15%, nah 15%, maka untuk mencari galat hampirannya ya, galat hampirannya itu nilai yang baru kita kurangkan dengan nilai yang sebelumnya, kita bagi dengan nilai yang baru dikali 100%. Nah, ternyata di sini kita peroleh 14%. Nah, sementara batas toleransinya kita tetapkan 15%. Nah, di sini sudah kecil dari 15%. Ya. Nah, di sini sudah nampak bahwa 14% sudah kecil dari 15%.
persen yang kita jadikan batas toleransi tadi, ya. Nah, sehingga kita boleh menghentikan proses analisisnya. Namun jika masih lebih besar dari batas toleransi ini, misalkan katakan toleransinya tadi misalkan toleransinya kita pakai 10% misalnya. Sementara kan hasil analisis kita masih 14%. Artinya dia kan masih besar dari 10%. Nah, jika belum terpenuhi seperti ini, maka iterasi kita lanjutkan lagi dengan cara yang sama sampai benar-benar lebih kecil dari batas toleransi atau sudah terpenuhi kriteria kontrol kesalahannya. Begitu cara analisis dengan metode Gauss-Seidel. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita diskusikan. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.